Di era digitalisasi seperti saat ini, telah hadir yang namanya globalisasi di dunia. Globalisasi sendiri telah membuat kita dapat berhubungan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan sangat mudah karena sudah terhapusnya hambatan utama, yaitu hambatan geografis. Oleh karena itu, globalisasi membuat kita lebih mudah dalam melakukan negosiasi internasional. Negosiasi internasional sendiri adalah suatu hal yang sangat penting, bukan hanya untuk kita, bahkan suatu negara perlu sekali memahami mengenai negosiasi internasional. Oleh karena itu, yuk simak penjelasan negosiasi internasional, bisnis internasional, serta cara melakukan negosiasi internasional dengan baik dengan cara simak video ini. Tunggu apa lagi? Mari kita simak! Negosiasi dalam hubungan internasional adalah fenomena yang telah mengkristal sebagaimana yang dilakoni oleh para diplomat ataupun negosiator dalam berbagai forum, baik yang bilateral, multilateral, maupun global, serta dalam berbagai substansinya baik yang dilakoni oleh negara ataupun non-negara. Ruang lingkup negosiasi internasional. Yang pertama, antar negara, yang kedua, antar perusahaan, dan yang ketiga, antar dua pihak atau lebih yang menginginkan kerjasama atau tawar-menawar guna mencapai tujuan tertentu. Konteks negosiasi internasional. Yang pertama, negosiasi internasional memfokuskan pada proses negosiasi. Yang kedua, hasil negosiasi internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual. Dan yang ketiga, konteks negosiasi internasional yang biasa dibahas disajikan dalam masalah budaya. Manfaat negosiasi internasional. Yang pertama, negosiasi internasional menciptakan usaha kerjasama antar negara, antar perusahaan, dan antar pihak terkait dengan mengusung konsep menang-menang. Yang kedua, mensukseskan usaha antar negara, negosiasi antar negara, antar perusahaan, dan antar pihak terkait dengan negosiasi yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah meminimalisir permasalahan negosiasi yang ada pada masa kini dan masa mendatang, baik antar negara, antar perusahaan, ataupun antar pihak terkait. Menurut Ball, McCullen, Friends, Gallagher dan juga Miner pada tahun 2006, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya mencapai dan juga melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional dan juga pemanufakturan luar negeri. Juga industri jasa di berbagai bidang, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran dan juga besar, dan juga komunikasi massa. Sedangkan menurut Griffin, bisnis internasional itu adalah organisasi yang melakukan transaksi komersial lintas perbatasan dengan individu, perusahaan swasta, atau organisasi seperbatasan. Bisnis terdiri dari transaksi antar pihak-pihak yang berasal dari satu negara atau juga lebih. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari negosiasi dan bisnis internasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari negosiasi dan bisnis internasional antara lain, negosiasi merupakan interaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai mufakat melalui negosiasi. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Setelah mendengar penjelasan dari negosiasi dan bisnis internasional, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama, mampu menguasai bahasa internasional dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah dalam lingkup internasional dan problem solving. Yang ketiga, persiapan dalam melakukan negosiasi yang cermat. Yang keempat, mampu mendengarkan proses negosiasi secara aktif. Yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi selama negosiasi berlangsung. Yang keenam, mampu menunjukkan komitmen yang positif selama bernegosiasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi internasional. Yang pertama, terlalu mempertahankan pendapat dalam bernegosiasi. Yang kedua, memandang sebuah masalah atau isu internasional dari kacamata budaya sendiri. Yang ketiga, memperdebatkan semua hal dalam negosiasi serta terlalu ingin memenangkan negosiasi. Yang keempat, menyalahkan dan menyerang orang rekan negosiasi. Yang kelima, melibatkan emosi yang berlebih saat melakukan negosiasi.
Berdasarkan jurnal yang berjudul Mengapa Negosiasi Internasional Gagal, menjelaskan kegagalan negosiasi denuklearisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Korea Utara 2019. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kegagalan negosiasi denuklearisasi Amerika Serikat dan Korea Utara dikarenakan kegagalan pada fase akomodasi unilateral, yaitu di mana Amerika Serikat tidak mempercayai komitmen Korea Utara dalam menghentikan program nuklirnya. Dan juga jurnal ini menjelaskan bahwa penting sekali membangun kepercayaan pada fase awal. Dan juga jurnal ini mendukung asumsi realis bahwa dalam suatu negosiasi antar negara diperlukan sekali kepercayaan. Jika tidak, maka negosiasi akan sulit sekali untuk diadakan karena rasa ketidakpercayaan yang tinggi antar negara. Indonesia telah menjalankan banyak sekali kerjasama negosiasi dengan luar negeri, guys. Yang pertama nih, Indonesia telah melakukan kerjasama negosiasi dengan Australia dalam bidang kemitraan ekonomi komprehensif. Selanjutnya nih, pada tahun 2019 Indonesia juga berhasil menjalin kerjasama bersama Korea Selatan pada bidang kemitraan ekonomi komprehensif. Dan juga nih, Indonesia juga pernah melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Arab Saudi. Nah, kerjasama ini berbentuk dalam beasiswa dan juga pertukaran pelajar. Setelahnya nih guys, keberhasilan Indonesia dalam negosiasi juga membuat Indonesia dapat menjalin kerjasama selama 70 tahun dengan negara Jerman. Wah, keren sekali bukan? Itu adalah contoh-contoh keberhasilan negosiasi Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan luar negeri. 6 tahap dalam negosiasi internasional. Yang pertama, persiapan. Dalam tahap ini, para pihak negosiasi harus menyiapkan sebanyak mungkin informasi dan data yang akan disampaikan dalam negosiasi nanti. Tahap yang kedua, kontak pertama. Pada tahap ini, para pihak negosiasi bertatap muka secara langsung. Tahap ketiga adalah konfrontasi dan perdebatan. Pada tahap ini sangatlah penting karena pihak negosiasi akan saling berdebat dan saling berargumentasi untuk segala sesuatu yang perlu untuk dinegosiasikan. Tahap keempat yaitu konsiliasi dan tawar-menawar. Hal ini merupakan titik terpenting karena kedua belah pihak akan bernegosiasi ketika tidak mencapai kesepakatan pada perdebatan sebelumnya. Tahap kelima, saling memberi dan menerima. Pada tahap ini, para pihak negosiasi akan memberikan solusi kepada pihak yang lain dan pihak yang lain menerima solusi yang ditawarkan oleh pihak lawan. Tahap keenam adalah pasca negosiasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam negosiasi internasional karena semua pihak dalam proses negosiasi akan berkonsolidasi dan berkomitmen untuk kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman beberapa informasi mengenai negosiasi internasional. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi internasional adalah proses tawar-menawar antara dua atau lebih negara atau entitas internasional untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan dari negosiasi internasional bisa beragam, mulai dari perdagangan, diplomasi, keamanan, dan lain sebagainya. Negosiasi internasional biasanya melibatkan beberapa tahap seperti persiapan, pembukaan, tawar-menawar, dan penutupan. Negosiator harus mempertimbangkan kepentingan dan tujuan negaranya serta faktor-faktor lain seperti budaya, kekuatan, dan posisi negara dalam sistem internasional. Dan juga negosiasi internasional dapat berlangsung secara bilateral, multilateral, ataupun regional. Contoh dari negosiasi internasional yang terkenal antara lain Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN, dan Perjanjian Nuklir Iran, dan negosiasi internasional lainnya yang pernah Indonesia lakukan kepada negara lain. Nah, itu dia semua teman-teman informasi mengenai negosiasi internasional. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.